Channel Cerdas Bisnis dan Properti ini dipersembahkan oleh inacademy.id. Halo, selamat pagi para subscriber, teman-teman semua, agent properti seluruh Indonesia. Pagi hari ini di channel YouTube saya kedatangan tamu spesial, Ibu Heni Krisya. Ibu Heni adalah salah satu agent terbaik di Income Realty yang hari ini kita akan kulik, kita akan interview beliau agar mendapatkan insight atau inspirasi-inspirasi untuk Anda semua bekerja lebih baik lagi ke depan, dan gimana sih kok beliau bisa sesukses ini di dunia industri property agent. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share ke grup-grup agar informasi yang baik ini dapat dinikmati juga oleh yang lain. Nah, saya sapa dulu Ibu Heni Krisya, pagi ini sudah hadir di ruangan saya. Selamat pagi Bu Heni, apa kabar? Cerah, segar, lipstiknya pink. Bu Heni, pagi hari ini kita akan membagikan tips sukses Ibu sebagai seorang property agent di Income Realty. Saya mau ulik nih, dulu Bu Heni profesinya apa ya sebelum menjadi seorang property agent ya? Property agent merupakan hal yang baru buat saya. Dulunya saya pernah jadi pekerja kantoran, pernah juga jadi pekerja jasa, jadi manajer rumahan gitu. Tapi belum pernah sih jadi property agent. Iya. Jadi dulu apa kegiatannya sebelum menjadi property agent Bu Heni? Guru bimbel kah atau apa? Macam-macam Bu. Pernah jadi pekerja kantoran juga, pernah jadi guru bimbel, pernah juga nganggur di rumah, jadi ibu rumah tangga, ngurus anak. Anak Bu Heni 3? Iya, anak saya 3. Oh, semua ya. Cowok semua. Luar biasa. Bu Heni, apa yang membuat Bu Heni tertarik menjadi seorang property agent? Awalnya itu tidak sengaja Bu. Saya menjualkan rumah saya sendiri. Ya. Iya, dari situ saya pikir mau cari pekerjaan yang kira-kira saya nggak terikat dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore apa ya. Karena saya punya anak, kalau misalnya anak sakit udah nggak bisa keluar rumah, suami sakit atau orang tua sakit udah nggak bisa keluar rumah. Jadi saya pikir saya mau cari pekerja yang bisa saya atur waktunya sendiri, Fleksibel. dan hasilnya tentu saja mencukupi gitu untuk kebutuhan keluarga. Akhirnya saya mencoba untuk, karena sekali menjualkan rumah pribadi, jadi mencoba untuk mengenal lebih lanjut. Waktu itu apa Ibu pasang spanduk kah, iklan kah? Akhirnya bisa laku? Iya, pasang spanduk, pasang iklan di marketplace juga. Waktu itu walaupun amatir itu yang saya lakukan. Oh, luar biasa. So sudah praktek dulu ya? Sama bikin brosur. Iya, luar biasa. Bu Heni, kan Ibu nggak punya basic, nggak punya background sama sekali di dunia real estate. Oke lah, praktek 1 kali. Apa yang membuat Bu Heni itu, apa yang menjadi trigger sampai akhirnya Bu Heni itu, kalau saya lihat kemampuan Bu Heni saat ini tuh berbeda jauh dengan pada saat join. Berapa tahun sih Bu Heni join, dan apa saja yang Bu Heni lakukan untuk selalu mengasah skill agar Bu Heni ini jualannya itu 1 bulan itu Bu Heni ini jualannya kuartet ya, 1 bulan bisa 4 case, 5 case gitu. Jadi apa sih rahasianya, apa yang Ibu lakukan selama ini, selama berapa tahun join sebagai seorang property agent? Saya join property agent tahun 2016. Jadi sekarang sudah hampir 4 tahun. Ya. Yang beruntung saya mengenal Ibu Endang. Thank you. Ibu Endang ini dulunya saudaranya murid saya. Oh iya. Jadi beruntung saya mengenal Putri, mengenal Ibu, terus mengenal Pak Obed, mengenal kantor ini. Ya. Jadi saya juga mengenal Pak Wandi. Jadi saya diajarin banyak hal di sini. Sebagai pemula, saya dikasih materi, saya dikasih contoh study case, saya dikasih banyak apa ya, kayak meeting, training, jadi terisi. Jadi walaupun bukan pengalaman pribadi, tapi itu sangat berguna untuk di lapangan. Terutamanya sih di sini banyak ketemu orang baik, belajar. Jadi kita diajarin cara yang benar, diajarin untuk mencapai sistemnya, untuk mencapai target yang saya inginkan gitu. Dan 4 tahun ini puji Tuhan lah, kadang-kadang nggak juga sih sebulan 4 Ibu, kadang-kadang sebulan 0. Tapi target saya adalah setiap dari dasar, jadi ada
yang di listing, ada yang diiklankan, ada yang di survei, lalu ada yang di follow up kayak gitu. Jadi orang yang butuh properti itu butuhnya seperti apa, didalami gitu sampai dapat satu kesimpulan lah, konklusi gitu, pengennya seperti apa. Kadang-kadang ya nggak jadi dengan saya, kadang-kadang ya jadi tapi lama, sebentar. Pernah baper nggak kalau udah showing nih berapa kali tapi nggak jadi gitu? Sering banget, namanya manusia. Ya. Cuman kalau saya tuh ya lebih pada tujuan saya apa sih? Kalau memang ini belum jadi rezeki buat saya, mungkin saya dapat ilmunya gitu, dapat harga yang harus saya bayar. Misalnya sudah showing sama saya, tapi ternyata beli tempat lain gitu. Tapi ada yang kurang nih, jadi saya selalu evaluasi Bu. Jadi saya selalu catat salah saya apa. Kalau gagal saya banyak banget Bu. Banyak ya. Mungkin kalau 4 kali closing boleh dihitung, gagalnya mungkin ada 10 kali. Ada konversi rate ya Bu ya, artinya kalau dari 10 showing atau 10 klien yang di follow up itu ya closing 4 atau 5 gitu ya. Ya. Nah Bu Heni, kenapa sih Bu Heni pada akhirnya walaupun secara tidak sengaja memilih mencintai profesi Ibu saat ini sebagai seorang property agent? Apa yang Ibu dapatkan, kepuasan apa yang Ibu dapatkan dari profesi Ibu saat ini? Kalau tujuan saya bekerja kan Bu, terutama untuk mencari uang untuk keluarga, motivasi utama kan keluarga. Lalu saya mencari kenyamanan, jadi di mana tempat yang saya nyaman untuk bekerja. Terus terang di profesi saya sebelumnya, bila saya tidak nyaman, tidak dapat lagi kenyamanan di situ, walaupun uangnya masih bisa saya dapatkan, saya mungkin pilih lift. Dari semua pekerjaan saya tidak pernah keluar dengan komentar negatif. Saya selalu melakukan yang terbaik, walaupun misalnya orang pikir saya salah, tapi saya tetap melakukan terbaik. Jadi waktu akan membuktikan gitu. Oke. Jadi semuanya saya lakukan dengan hati. Nah, walaupun ada klien yang marah, misalnya ada rekan Ibu yang pernah kecewa. balas marah nggak? Pernah. Oh ya? Pernah. Closing yang terakhir. Pernah. Jadi kita kan nggak pernah cas Bu ke pembeli. Kita nggak pernah cas fee kita kepada pembeli. Dan ini pembelinya tiba-tiba saat negosiasi bilang, oh ini ada rusak kecil ini, nggak seberapa lah, minta pemilik perbaiki. Yang pemilik bilang, oh ini nggak seberapa lah, biar pembeli yang perbaiki sendiri. Dan akhirnya di ujung kalimat pembeli bilang, nah agen aja lah dipotong komisinya. Saya bilang, Bapak saya nggak cas Bapak, bukan ranah Bapak untuk ngomongin komisi saya, untuk potong komisi saya. Nah, akhirnya dia juga terdiam, dia juga saya melakukan itu karena dia sudah salah. Udah nggak bagian dia, udah nggak ranah dia. Saya tetap bantu dia. Tapi mungkin itu bukan marah lah Bu ya, maksudnya kita menunjukkan bahwa kita juga tegas, terus ada barrier gitu ya, jadi jangan semena-mena gitu ya. Nah Bu Heni, ada satu kepuasan nggak sih gitu ketika seseorang atau klien pengguna jasa kita itu mendapatkan rumah impian misalnya, terus dia buka toko, terus tokonya rame gitu karena Ibu sudah bantuin gitu, gimana rasanya Ibu sebagai property agent? Ya senang Bu. Jadi kalau misalnya banyak klien saya yang bukan cuma satu kali transaksi sama saya, awal beli atau awal jual, baru berikutnya ada transaksi lagi, request itu kalau misalnya repeat order ini. Repeat order lagi. Jadi properti pun ada repeat order. Yes. Asal kita nah ini benar-benar dari hati gitu ya. Kita nggak pernah bohong, kita juga selalu mencarikan solusi buat mereka, win-win solusi gitu. Jadi pembelinya senang, penjualnya juga senang, atau penyewanya juga senang gitu. Luar biasa. Nah Bu Heni, kan tadi kalau kita bahas orang itu beli karena dia puas dengan pelayanan, dengan servis yang Ibu lakukan, dan pasti beliau juga harus percaya kan, pengguna jasa ini harus percaya kepada Bu Heni. Bagaimana sih tips dan triknya Bu Heni membuat si pengguna jasa ini percaya? Karena percaya itu kan nggak dibina satu kali, nggak satu kali ketemu WhatsApp terus kemudian beliau percaya gitu kan. Nah, bagaimana membangun trust atau kepercayaan pengguna jasa itu kepada kita? Kepada Bu Heni. Membangun trust itu dari awal Bu. Misalnya klien ada request, apa
kalau kalian mau titip masakan, ya kita dari awal kita kasih tahu role kita seperti apa, terus kita kasih tahu cara kita seperti apa. Jadi tidak ada apa ya, kayak di akhir baru bilang bahwa kita ada fee, atau di akhir kita bilang bahwa kalau jual beli ada pajak gitu. Jadi klien itu dari kita kasih gambaran overall, SOP ya. sudah kasih gambaran overall. Jadi kalau misalnya dia bilang saya nggak tahu loh komisi sewa itu 5%, saya tinggal cari search di chat saya, pernah nggak saya ngomong gitu. Nah, ternyata ada gitu. Saya rata-rata di awal Bu, jadi kalau misalnya Pahit-pahit lah. klien ngomong nggak pernah, saya pasti pernah. Dan itu sesuatu yang sebenarnya sudah Q&A yang sudah pasti sudah ditanyakan dari awal ketika orang menggunakan jasa kita gitu kan. Kita ngomong tuh mesti konsisten, Iya, kalau itu sesuai seperti tadi. Yes, good. Terus kemudian kamu ini listingnya sekarang ada berapa? Terus spesialisasinya main di mana? Saya awalnya sih semua ya Bu ya. Dari yang rumah, dari ruko, tanah, gudang, semua saya bantu pasarkan. Tidak fokus lah ya. Tidak terlalu spesialisasi kemana. Terutama sih banyak klien itu yang memiliki properti berbagai macam gitu. Yang punya tanah juga, ruko juga, rumah juga, minta dikasih aja bukan terpaksa ya. Dengan senang hati gitu kita bantu semua. Nah, tapi ke belakang ini sih kayaknya di Palembang lagi rame yang untuk komersial ya Bu. Jadi kayak ruko untuk toko, tanah untuk bangun apa gitu, kayaknya di Palembang juga. Jadi mungkin saya Komersial. komersial. So how many listing do you have? Sekarang mungkin sudah lebih dari 200 listing. sekitar 240-an. Bu Heni, dulu pada saat awal-awal gabung nih, berapa listing sih sampai dengan traffic telepon, traffic leads itu terbentuk? Itu harus punya berapa listing? Kalau saya dulu diajarin bahwa kalau bisa kerja satu minggu itu sekitar 4 listing. Jadi satu bulan itu sekitar 20 listing. Sekitar 20, 16 sampai 20 listing. Jadi secara 3 bulan itu saya sudah kerja 60. Oke, dan dari 60 itu lead sudah mulai terbentuk, telepon sudah mulai banyak. Jadi awal itu adalah ngumpulin listing, karena kita nggak ada telepon masuk, nggak kenal orang yang akan beli. Jadi kita ngumpulin listing, ngisi toko kita. Yes. Kalau ibaratnya itu ngisi toko kita. Darahnya, nadinya ya. Nah, bisa juga dari spanduk, dari iklan online, ada marketplace sendiri bayar. Nah dari situ ada call in, ada showing, ada negosiasi. Dan kalau nggak cocok dengan listing kita juga punya listing yang lain di kantor kita, banyak kita bisa ngobrol. Nah, Bu ini luar biasa sekali. Jadi di bulan April 2020 ini beliau sudah mencapai CAPER. Jadi nilai CAPER di Income Realty itu adalah satu nilai tertentu yang itu di-achieve oleh beliau. Dan setelah nilai itu tercapai, maka agent itu tidak perlu share lagi dengan kantor. Artinya 100% commission itu dimiliki oleh Bu Heni. Nah Bu Heni, gimana sih tips dan triksnya kok Ibu tuh bisa mencapai CAPER gitu? Apa sih rahasianya gitu? Ada jambi-jambinya kah? Ada ramuan khusus kah yang Ibu minum gitu? Bantu doa aja Bu. Iya. Bantu doa, terus ya kerja kayak biasa. Kalau ini bulan 4 sudah capai CAPER, itu bukan cuma kerja 4 bulan ini, itu kerja dari tahun lalu. Dan angka cap kantor kita itu sekitar 60%-nya itu merupakan proses kerja tahun lalu. Jadi tahun lalu itu sudah proses, saya pikir Desember bisa selesai, ternyata tidak, Januari juga tidak, Februari juga tidak, akhirnya akhir Februari, kemarin saya terima komisinya, udah selesai semua. Jadi kerjanya itu nggak sebentar kerjanya itu juga dari tahun lalu. Jadi ternyata bisa bulan 4 ini ada closing lagi, jadi 50% dari tahun lalu, 40% di tahun ini. Itu puji Tuhan, bantu dengan doa aja. Luar biasa. Jadi artinya kalau di dunia industri real estate agent atau properti itu transaksi itu nggak bisa kayak jualan MLM ya, hari ini prospek terus besok closing, nggak bisa ya Bu ya. Takes time, karena juga di dalam proses transaksi properti itu ada yang namanya
step-step ya, mulai dari deal pun itu nanti akan ada macam-macam, ada PPJB, ada verifikasi pajak, sampai akhirnya bisa dilaksanakan AJB. Luar biasa Bu Neni. So konsisten, doa gitu ya. Oke, terus Bu Neni, aim-nya atau dream-nya yang belum tercapai saat ini. Kalau tabungan udah pasti banyak, ya kan? Nggak nyantai sampai akhir tahun juga. Sebenarnya kalau Bu Neni udah nyantai banget. Dream atau aim-nya Bu Neni yang belum tercapai, yang Bu Neni mau wujudkan di Income Realty atau sebagai seorang property agent. Sebenarnya kalau menurut saya mencapai cap itu bukan tujuan, Bu. Ya, Tujuannya closing setelah cap. ya, karena itu 100% udah masuk kantong. 100% masuk ke kantong. Ya. Nah, itu tujuan saya. Jadinya saya sih dreamnya sih supaya bisa terus bekerja walaupun situasi corona ini ya, bisa terus mendapatkan, memasang spanduk, mendapatkan listing-listing yang bagus, yang sellable, terus mendapatkan all-in, mendapatkan pembeli yang ada kemampuan untuk membeli gitu. Nah, jadi aim saya ya kayak kata Ibu tadi sih sebenarnya membesarkan tabungan lagi. Oh, siap. Masih kurang banyak tabungannya. Nah, Bu Neni, ini di era pandemi ya, Bu Neni tetap saya lihat closing, kemarin juga barusan closing gitu kan, transaksi terus gitu kan, kayaknya nggak ada matinya gitu buat Bu Neni. Mau di kondisi seperti apapun, Bu Neni mampu membaca peluang dan mampu bertahan, mampu survive, bahkan juga produktif gitu. Bukan hanya survive, tapi juga tetap mencetak closing yang sangat berkesinambungan. Apa Ibu rahasianya? Tadi ada jamu empon-empon kah atau apa? Doa tiap malam novena. Ya, doa novena. Terus usaha dong. Iya, jadi call in tetap saya layanin. Ya, yang kemarin closing hanya baru beberapa hari yang lalu itu benar-benar kerjainnya dari jarak jauh. Ya. Jadi dari telepon masuk itu sebenarnya sudah dari akhir Maret. Ya. Lagi corona dan lagi karantina mandiri di rumah, ada telepon masuk, saya tetap ladenin gitu. Mau nawar, saya tetap ladenin walaupun belum lihat itu, belum lihat propertinya. Jadi akhirnya komunikasi via telepon, Ya. via telepon. Showingnya via gimana chat. showing? Nah, showingnya terakhir setelah dia malam. Oh ya, wow. Jadi sekitar 1 minggu itu intens adalah ngomongin harga, cara bayar, ngomongin harga, pajak, segala macam. Jadi akhirnya deal dan di hari Minggu itu melihat propertinya. Di hari Senin, Bu, maaf, hampir aja terjadi batal. Karena tadi yang benerin properti sedikit tadi, hampir aja batal. Sudah keluar kata batal dari pembeli. Akhirnya kita coba lagi gimana gitu. Ya, kita dibantulah walaupun pembeli tidak kita cas, tapi kita tetap bantu sepenuh hati. Jadi akhirnya sepakat dan selesai closing bayaran. Jadi itu closing yang ketemu pembeli itu baru hari Minggu. Selama sempat bilang batal, Senin sempat bilang batal, selesai bayaran. Ketemu di notaris, langsung bayaran. Gitu. Jadi perjuangan ya. Perjuangan itu baru nyoba yang namanya closing via corona, era corona. Nah, apa yang Ibu tangkap gitu kan? Kan maksudnya pertemuan yang tidak sering nih antara buyer dan seller. Nah, terus kok tetap terjadi closing gitu? Terus apa mental yang Ibu pakai gitu? Kok Ibu tetap bisa closing di era pandemi ini? Berarti masih ada yang klien sebenarnya membutuhkan properti, yang ingin membeli properti. Saya rasa membeli properti ini kan bukan kebutuhan saat. Yes. Mungkin dia sudah merencanakan dari tahun-tahun lalu ingin membeli, kebetulan aja momennya sekarang ini lagi ada pandemi. Jadi tetap rasanya ada yang mau beli. Terbukti kemarin Sabtu saya pasang spanduk di 5 spanduk. Wow. 5 spanduk lumayan lama culik staff kita untuk pasang spanduk. Dan di hari berikutnya itu sudah ada 4 call-in. Sudah ada 4 call-in. Dan di hari berikutnya lagi ada yang nanya via iklan online. Jadi spanduk itu, marketplace itu tetap orang yang mau beli itu, yang butuh properti itu bisa. Oke. So artinya kebutuhan itu tetap ada. So kalau kita nggak kerjain juga sayang kan, request juga tidak terjawab seperti itu ya. So the spirit is ya, kita itu kalau di dalam krisis seperti ini
itu ada namanya bahaya, ada namanya opportunity. So tinggal pilih kita mau fokus yang mana gitu kan. Ya memang kita tahu ini ada bahaya sepanjang kita menghadapinya dengan hati-hati ya Bu ya. Nah tips untuk Ibu di lapangan nih untuk para property agent di era pandemi ini gimana jaga kesehatannya? Ya, jaga kesehatan standar Bu. Kalau misalnya keluar rumah pakai masker, vitamin, terus mengurangi bersentuhan. Oke, tidak ada salaman, no shake. Tidak ada salaman. Terus di tempat manapun, misalnya kita lagi di kantor notaris, di bank, atau di tempat klien yang disurvei, kita jaga tangan lah, bentar-bentar pegang muka, pegang mulut, pegang hidung, itu pegang barang-barang ya. Jaga-jaga diri aja, terus mengurangi tatap muka ya. Jadi cukup misalnya mau pasang spanduk ya, pasang spanduk udah pulang. Sampai rumah mandi, keramas, cuci semua, baju cuci semua, jaket cuci semua, masker cuci semua. Nah ya jaga-jaga itu. Mudah-mudahan Bu cuma bisa berdoa. Mudah-mudahan nggak pernah. Ya, karena at the end juga kita balik lagi setelah kita memang berusaha, at the end kita berdoa sama Tuhan minta perlindungan seperti itu ya Bu ya. Nah Bu Heni, apa yang membuat Bu Heni sampai dengan hari ini stay 4 tahun ya, 4 tahun stay di kantor Income Realty? Nyaman tadi Bu. Nyaman begitu masuk kan banyak orang baik yang mau ngajarin saya walaupun saya nggak ngerti apa-apa. Kalau saya tanya mereka respon. Kalau saya ada masalah ada tempat tanya di sini. Terus kalau misalnya butuh paper, butuh dokumen, butuh surat, di sini banyak staff yang bisa bantu. Jadi walaupun era pandemi, staff tetap bekerja dari rumah, bisa training, ada mungkin bisa datang juga ke kantor, jadi sama-sama nyaman ya. Bu Heni, gimana sih strategi Bu Heni membagi waktu antara keluarga, pekerjaan, ya sebagai ibu rumah tangga, sebagai housewife, sebagai ibu juga gitu kan untuk anak-anak. Nah, tips ibu sebagai seorang property agent juga sebagai seorang housewife itu gimana sih? ya sebenarnya nggak banyak tips dan trik ya. Yang bisa dikerjakan aja. Kalau yang nggak bisa ya sudah ditunda dulu. Jadi untuk anak ya Priority atau bagi tugas? bagi tugas sih sama suami, bagi tugas ya nggak bisa Bu, nggak kuat gitu kalau harus kerjain sendiri semua. Ya bisa anak-anak juga diajak juga untuk bantu gitu, kayak di rumah mereka dijadwalin mandi, makan segala macam udah on time gitu. Diajarin untuk mandiri lah ya. Untuk mandiri sedini mungkin. Misalnya anak yang umur 4 tahun sudah mulai diajarin buat sikat gigi, mandi sendiri gitu. Terus anak yang besar udah bisa, semuanya udah bisa kerjain sendiri gitu. Itu aja sebenarnya. Luar biasa Ibu Heni. Bu Heni, minta pesan dan kesannya dong untuk para property agent di seluruh Indonesia, Palembang, Sumsel, terus teman-teman kita juga di Jawa yang saat ini tetap berjuang menunaikan tugasnya membantu para pengguna jasa. Ada pesan dan pesan untuk mereka bagaimana biar tetap bertahan, tetap optimis, tetap bisa mengambil opportunity di era pandemi ini. Ya kita boleh stay at home, cuman stay at home juga harus melakukan aktivitas yang produktif. Ini misalnya kayak tadi masih iklan di marketplace, atau melayani untuk masuk. Jadi tetap bisa produktif Bu. Kita boleh takut, kita boleh cemas, kita boleh khawatir, tapi kita nggak boleh berdiam diri gitu. Apa yang bisa kita lakukan, misalnya ada rezeki, kita share dengan orang lain. Kita harus merasakan apa yang orang lain rasakan. Bisa kalau orang tua tuh sering bilang Bu, kamu mau nggak diperlakukan seperti itu? Kalau kamu mau perlakukan orang, kamu pikirkan mau nggak diperlakukan seperti itu? Jadi balik lagi, ngerjain apapun itu dengan hati. Klien mau marah seperti apapun, kalau bisa kita tahan, kita tahan. Kalau memang udah keterlaluan, kita ngomong gitu. Tapi ngomong tetap dengan nggak boleh emosional marah gitu ya, kesopanan. Terus kalau misalnya namanya kita cari rezeki, padahal kita nggak boleh stop. Sangat-sangat nggak boleh stop. Apalagi sistem mitra di kantor kan, artinya kami kan bukan orang gajian. Jadi saya nggak bisa ngandalin kantor kalau misalnya saya stay at home. Jadi
tetap keluar, jaga diri, jaga apa sih yang kita lakukan, prioritas tadi, fokus, jangan melenceng sana sini gitu. Jadi lebih hati-hati dan lebih fokus aja sih. Oke, good, thank you so much. Bu Heni, terakhir nih, merasa terbantu nggak sih dengan kalau di Income Realty itu ada online, pembelajaran online. Kita punya inacademy.id. Bu Heni ngerasain nggak selama ini kungfunya Bu Heni itu makin tinggi karena Ibu rajin membaca. Kita punya Inacademy. Di awal-awal aku lagi saya nggak ngerti apa-apa, nggak tahu misalnya jual beli pajaknya berapa, misalnya jual beli urusnya kemana, Ya, hal basic lah ya. basic gitu. Terus kita kan juga di Academy ada juga kayak handling objectionnya, Ya. misalnya cara ngomong kalau ditolong orang seperti apa. Jadi banyak terbantu sih, banyak sekali. Oke, Bu Heni, terakhir pesan untuk para pengguna jasa saat ini yang memang setia memakai jasa Ibu sebagai property agent, juga untuk mereka yang belum menjadi kliennya Ibu. Iya, untuk pengguna jasa mungkin saat ini adalah saat yang tepat untuk membeli ya. Yes. Terutama kalau sekarang beli itu istilahnya untung sejak awal. Jadi properti kan sedang mengalami koreksi harga, Ya. dan orang punya banyak kebutuhan yang lain. Jadi saat ini mungkin kalau ada yang lihat untuk membeli, segerakan aja. Lagi bagus buat masuk ke pasar. Oke, tetap juga harus stay safe, stay home ya. Oke, Bu Heni, terima kasih banyak atas waktunya, sudah chit chat, sudah bagi ilmu-ilmu mahal dari Bu Heni. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, spesial mengulik. Nanti saya akan bahas tips melisting dan tips mendapatkan listing sellable nanti dengan Ibu Heni. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa bagikan kepada grup-grup komunikasi Anda, WhatsApp, Telegram. Stay safe, stay home. Terima kasih. God bless you all. Channel Cerdas Bisnis dan Properti ini dipersembahkan oleh inacademy.id.